Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Yaho, Bu. Yaho, Bu. Baik, bagaimana keadaanmu hari ini? Sehat, Bu. Bagus sekali. Kalau sehat keadaanmu hari ini, berarti kita bisa memulai pelajaran kita ya. Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Baik. Sebelum kita mulai dulu, maka alangkah lebih baik kalau seandainya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa singkat saja yang dipimpin oleh si Tirza. Dari situ saja, Tirza. Berdoa sederhana saja. Amin. Baik, terima kasih Tirza doa yang sudah dibawakan. Semoga kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Sebelum kita mulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu dari ini ya kehadirannya. Sekretaris, siapa sekretaris kelasnya? Oh, Finis ya. Finis hadir semua hari ini? Iya, terima kasih. Kiranya kehadiran ini dipertahankan ya nak, setiap hari bisa hadir sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Baik, pada hari ini kita akan belajar dengan mata pelajaran K2A, maka sebelum kita mulai terlebih dahulu, maka kita akan ice breaking terlebih dahulu. Bisa ya kita ice breaking dulu? Bisa ya. Nah, silakan berdiri. Kita akan ice breaking terlebih dahulu. Biar lebih sedikit rileks, ya. Ice breakingnya seperti sebelum-sebelumnya, ya. Masih ingat ice breaking tepu pagi, siang, malam? Masih ya. Oke, baik. Kalau masih ingat, kita akan coba tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke. Salah kan? Berarti artinya tidak fokus. Kalau tepuk malam biasanya hening ya, senyap. Berarti aturannya tidak bunyi. Oke, baik. Kita ulangi sekali lagi, fokus. Kalau kamu fokus, berarti bagaimanapun petunjuknya pasti bisa kamu pahami. Tepuk pagi, 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 siang, siang, pagi, pagi, siang, siang, malam. Oke, terima kasih. Walaupun ada satu orang yang mungkin fokusnya sudah sedikit berkurang, yaitu si Landrai. Kita coba ulangi sekali lagi sebelum kita memulai pelajaran. Tepuk pagi, lebih keras lagi. Pagi, pagi, siang, 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 pagi, 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 siang, siang, pagi, pagi, siang, siang, malam. Oh, terima kasih. Baiklah kalau seandainya tidak, tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk kembali. Baik, kita akan memulaikan pelajaran kita. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bu. Sudah siap? Siap, Bu. Baik, buka buku pelajarannya, baik buku paket dan juga buku catatannya. Kita akan masuk ke materi. Hari ini kita akan belajar materi baru, ya. Oke. Siapa tadi? Dengan materinya adalah, bisa terlihat di belakang, akan Ibu perbesar ya. Bagi yang mungkin posisi duduknya membelakangi Ibu, boleh dulu posisi duduknya diputar dulu menghadap ke depan nak. Yang barangkali seperti Sinanda posisi duduknya
tadi menghadap ke dinding, bisa dilihat dulu di atas slide-nya. Kita akan ini ya, materi kita hari ini ada materi baru dari sesuai dengan pelajaran kita K2A, yaitu silakan dibaca 1, 2, 3 ya. Berpikir komputasional dan literasi digital. Oke, itu mata pelajarannya. Maaf, itu materi pelajarannya hari ini. Barangkali nih kamu sekarang sudah kelas 8. Barangkali di kelas 7 ya, ada pelajaran informatika. Kamu pernah belajar tentang berpikir komputasional? Pernah ya, waktu kelas 7 kan? Ya, Kira-kira siapa yang mengasuh mata pelajaran itu dulu? Bapak siapa? Waktu kelas 7? Oh, Pak Iwan ya. Pasti sudah diajari kan? Ini, apa itu berpikir komputasional? Masih ingat? Masih, baiklah. Kalau masih ingat, disimpan saja dulu. Berarti hari ini akan kita ulangi lagi belajar berpikir komputasional ini, tapi terlebih dahulu sebelum ini masih pembukaan materinya, judul materi, Ibu akan menampilkan atau menunjukkan satu video, ya, video pembelajaran. Silakan nanti disimak, ditonton baik-baik, ya, video yang akan Ibu tayangkan, dan dari video itu nanti mungkin nanti kamu tandai apa-apa saja yang sudah ditayangkan lewat video yang akan Ibu tayangkan ini. Bisa Ibu putar? Oke, baik. Simak ya. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuat sendiri, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir loh. Belum tentu. Coba-coba kali kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu
perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang lain saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam BIS studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. BIS berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping BIS, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Supir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bekas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Ya, itulah tadi video yang barusan Ibu tayangkan ya, tentang berpikir komputasional. Bisa dipahami tadi videonya? Bisa, Bu. Bisa? Bisa. Baik, kalau seandainya sudah bisa kamu pahami video yang Ibu tayangkan tadi, kira-kira di video tadi siapa yang bisa menceritakan kepada kita kembali apa yang barusan ditontonnya dari video tadi? Apa yang bisa, satu hal saja dari apa yang sudah kamu tonton tadi, apa yang dijelaskannya dari video itu? Iya, silakan si Finish. Dari video yang barusan saya tonton, saya bisa mengetahui pengertian berpikir komputasional serta contoh-contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Finish jawaban yang barusan kamu sampaikan. Bagus sekali, silakan tepuk tangan dulu untuk si Finish. Ya, dari Finish dia menjelaskan kepada kita bahwasanya dari apa yang sudah ditonton dari video tadi sudah terlihat kepada kita semua tadi pengertian dari berpikir komputasional. Kemudian tadi ada contoh-contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini ada kaitannya dari apa yang sudah disajikan itu tadi lewat video, maka pada hari ini dengan materi ini, maka bisa Ibu dekatkan bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini pasti pernah menghadapi atau pernah menemui yang namanya sebuah masalah. Pernahkah kamu mengalami sebuah masalah? Pernah. Pernah atau tidak? Pernah. Pernah. Baik, siapa kira-kira yang pernah mengalami masalah? Oke, silakan Nadine, pernahkah kamu menemui sebuah masalah di dalam kehidupanmu sehari-hari?
Silakan. Saya pernah mengalami masalah di mana saya keseringan bangun terlambat disebabkan oleh saya kelamaan tidur. Sehingga saya kesiangan masuk sekolah dan ditegur oleh guru atau guru piket sekolah. Oke, terima kasih Nadine. Silakan duduk. Benar sekali. Barangkali kita semua pernah mengalami hal ini kan? Pernah kamu bangun kesiangan? Ketika mau ke sekolah, tiba-tiba kamu bangun kesiangan. Kenapa kamu bangun kesiangan? Seperti yang kita katakan si Nadine tadi, bahwasanya semalam ya sebelumnya dia terlambat untuk tidur atau terlalu larut dia tidur sehingga dia bangun kesiangan. Selanjutnya, ada sanksinya tidak kalau seandainya kita terlambat masuk ke sekolah? Ada tidak? Ada ya, berarti diberikan sesuai yang disampaikan oleh si Nadine tadi, itu diberi sanksi oleh ibu guru atau bapak guru piket. Nah, selanjutnya untuk Nadine, bagaimanakah caramu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ini nih sudah mengalami masalah tadi kan, terlambat bangun, terlambat ke sekolah, maka pastinya ada caranya untuk menyelesaikannya. Ada tidak caranya? Ada, Bu. Oke, silakan. Baik, cara saya dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan tidak mengulanginya lagi. Saya harus tidur lebih awal. Sebelumnya saya belajar mengerjakan PR, menyetel alarm, sehingga bisa bangun lebih awal. Lalu mempersiapkan kebutuhan saya untuk pergi ke sekolah. Oke, terima kasih Nadine. Itu beberapa langkah-langkah yang barusan disampaikan Nadine tadi. Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalahnya tadi. Ada masalahnya tadi kan? Masalahnya adalah terlambat bangun, terlambat ke sekolah. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Nadine itu tadi, maka sebenarnya ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini, di mana dari video tadi sudah dipaparkan bahwasannya berpikir komputasional itu adalah cara yang efektif, efisien untuk menyelesaikan sebuah masalah. Benar atau tidak itu tadi pengertiannya? Nah, dari sini ya mungkin barangkali ini ada pengertiannya. Nah, berpikir komputasional itu adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Benar sekali. Nah, berikutnya, tadi pertanyaan pemantik ini sudah Ibu berikan kepada si Nadine. Kemudian selanjutnya, dari video itu tadi ada hubungannya. Bahwasanya pada hari ini, ya, pada kesempatan ini akan Ibu berikan satu nanti kasus, ya, satu kasus untuk bisa kamu kerjakan ya bersama dengan teman-teman kelompoknya, dan terlebih dahulu Ibu akan memberitahukan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini dengan adanya materi tadi, yaitu berpikir komputasional. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah Ibu akan bacakan peserta didik mampu menguraikan masalah, kemudian mengidentifikasi pola, membuat abstraksi, dan menyusun algoritma sederhana secara unplugged, serta menjelaskan pentingnya literasi digital dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, di sini ada katanya secara unplugged. Maksudnya secara unplugged ini adalah tanpa komputer. Berarti nanti Ibu minta kalian ini bisa lewat simulasi, kemudian juga bisa lewat gambar yang akan kamu kerjakan. Nanti Ibu akan membagikan sebentar lagi nanti LKPD-nya. Maka selanjutnya, Ibu sudah membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ada ini. Maka Ibu akan membagikan LKPD-nya dari kelompok, sebentar dulu ya, ini kelompok 1 ya, pembagian kelompok ya, kelompok 1, kemudian Ibu anggap ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ini kelompok 5. Jadi Ibu bagi dulu LKPD-nya, silakan diambil dan langsung dikerjakan apa masalah yang ada di dalamnya. Silakan berdiskusi langsung dengan teman kelompoknya. Di situ sudah Ibu paparkan secara runtut daripada bagaimana cara pengerjaannya. Itu LKPD-nya sudah tadi ya Ibu kasih. Oke, silakan. Sudah ada LKPD-nya? Sudah terima semua kan? Nah, mulaikan, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu selama 10 menit saja. Boleh ya? 10 menit Ibu kasih kesempatan, silakan diisi. Kamu mulaikan dari penulisan
nama-nama kelompok. Kemudian bacalah petunjuk di bawahnya, ada instruksinya. Kerjakan bersama kelompok sesuai langkah-langkah di bawah ini. Kamu mulai dari bagian nomor 1. Kemudian selanjutnya nanti bagian nomor 2 silakan dijawab. Tadi lihat LKPD-nya, kamu jawab bersama dengan temannya, berdiskusi. Silakan. Diskusi lah. Bisa dijawab. Oke, mana gambarnya bisa dibuka, digambarkan. Nah, dicoret, silakan. Silakan, digambar-gambarkan. Bagaimana? Bisa dijawab? Yang mana ada yang tidak kurang jelas pertanyaan yang ada di situ? Sudah jelas semua. Silakan dikerjakan. Oke, baca dulu. Baik, dengarkan, ada satu studi kasus ya, ini di atas. Kita umpamakan bahwasanya sekolah kita akan membuat sistem peminjaman buku di perpustakaan. Apa tujuannya? Adalah agar lebih cepat dan tertib. Nah, sekarang dari LKPD yang sudah kamu terima tadi, kamu akan mengerjakan bagaimana langkah-langkahnya untuk membuat alur peminjaman buku di perpustakaan supaya lebih cepat dan tertib. Silakan. Bagaimana? Bisakah dipahami soal yang di LKPD-nya? Bisa dipahami? Oke. Bisa kamu jawab? Oke, silakanlah berdiskusi dengan temannya. Mulai kan tulis jawabannya.
Bagaimana, sudah dipersiapkan jawabannya? Sudah? Oke. Ini nanti ya. Jangan lupa ini nanti ya. Bagaimana? Sudah siapkah dijawab? Sudah? Bisakah satu kelompok untuk presentasi ke depan? Bisa, Bu. Baik, Ibu kasih waktu 1 menit lagi untuk mempersiapkan untuk presentasi ke depan. Nanti mengingat waktu ya, bagaimana kalau kita ambil satu kesepakatan, bagaimana kalau hanya satu kelompok saja yang tampil ke depan? Boleh tidak? Boleh ya. Nah, baik, Ibu, boleh Ibu pilih ya kelompok yang akan maju di depan? Baik, Ibu memilih kelompok 1 ya. Bisa kelompok Tirza untuk mempresentasikan di depan hasil diskusi kelompoknya. Bisa? Oke, silakan dulu dipersiapkan 1 menit lagi. Silakan dulu bersiap, tentukan siapa yang akan jadi moderator nanti mempersiapkannya di depan. Dan selanjutnya nanti yang lain bisa menunggu kalian sembari untuk mempersiapkannya. Bagaimana Tirza? Sudah bisa untuk tampil ke depan presentasi? Baik. Kalau sudah bisa, yang lain Ibu minta perhatiannya, mari kita lihat kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Ibu silakan ke depan. Membawa alat-alatnya. Di sini saja langsung, nak. Sini. Baik, kepada anak-anak Ibu yang mungkin posisi duduknya membelakangi dulu, mari kita perhatikan kelompok ini ya.
Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ada pengantarnya, ada moderatornya. Oke, baik, silakan. Silakan. Mari kita sebelum mereka mulai dulu, mari kita berikan tepuk tangan untuk mereka biar mereka semangat. Baik, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman kami LC untuk mempresentasikan hasil diskusi secara tertulis. Oke, itu bagian 1. Memahami masalah. Dalam bagian 1 terbagi menjadi 2 langkah-langkah, yaitu 1. Tuliskan masalah utama yang diberikan guru. Jawab, sekolah akan membuat sistem pinjaman buku di perpustakaan agar lebih cepat dan tertib. 2. Apa tujuan yang ingin dicapai? Jawab, tujuan yang ingin dicapai adalah agar peminjaman buku di perpustakaan lebih cepat dan tertib. Bagian 2. Berpikir komputasional yang dibagi menjadi 4 langkah-langkah, yaitu 1. Dekomposisi. 1. Tuliskan bagian-bagian kecil dari masalah ini. Jawab. 1. Pencatatan buku. Belum ada daftar buku yang rapi dan mulai dicari. 2. Informasi buku atau judul, penulis, jumlah belum terdokumentasi dengan baik. 2. Proses peminjaman. 1. Tidak ada sistem antrian yang jelas. 2. Peminjaman harus mencari buku terlalu lama. 3. Petugas mencatat secara manual sehingga memakan waktu. 3. Pengembalian buku. Sering lupa tanggal pengembalian. 2. Tidak ada pengingat atau catatan jatuh tempo. 4. Data pinjaman. Tidak ada data lengkap siapa yang meminjam buku apa. 2. Sulit melacak jika buku hilang atau rusak. 5. Aturan dan saksi. 1. Aturan peminjaman kurang jelas atau tidak disosialisasikan. 2. Tidak ada sanksi tegas bagi yang terlambat mengembalikan. 6. Fasilitas dan alur kerja, yaitu meja pinjaman sempit atau tidak teratur. 2. Tidak ada petunjuk arah untuk menemukan buku. Oke, bisa suaranya lebih diperbesar, LC? Langkah ketiga, abstraksi. Jawab. Yang pertanyaannya yaitu 1. Tuliskan pola yang kalian temukan dari kegiatan serupa. Jawab. Nomor 1. Semua pinjaman selalu dimulai dari pencarian buku. Jawab. Baik di perpustakaan sekolah, toko buku, atau koleksi pribadi, langkah pertama selalu mencari buku yang diinginkan. 2. Setiap peminjam harus memberi identitas. Nama kelas atau nomor anggota selalu diminta untuk pencatatan, mirip dengan meminjam barang di UKS atau alat olahraga. 3. Ada pencatatan buku yang dipinjam. Nomor buku, judul, dan tanggal pinjam dicatat, seperti pada peminjaman alat laboratorium. 4. Ada batas waktu peminjaman. Selalu ada tenggat atau misalnya 1 minggu atau 2 minggu. Agar barang bisa dipakai oleh orang lain juga. 5. Pengembalian harus dicek kesesuaiannya. Saat dikembalikan, petugas memeriksa apakah buku lengkap dan tidak rusak, sama seperti saat mengembalikan peralatan olahraga. 6. Jika terlambat atau rusak, ada sanksi, misalnya denda, larangan meminjam sementara, atau kewajiban mengganti barang. Langkah keempat, yaitu algoritma. Soal, tuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah. Jawab. 1. Identifikasi masalah.
proses meminjam buku lama dan tidak teratur, data buku dan peminjam kurang tertata. 2. Tentukan tujuan, mempercepat proses peminjam buku untuk menjaga keteraturan antrian dan catatan. 3. Kumpulan informasi, jumlah buku di perpustakaan, jumlah siswa yang meminjam setiap hari, waktu rata-rata peminjam per orang. 4. Susun rencana solusi algoritma. Siswa mencari buku sesuai rak yang sudah diberikan kode. Siswa menyerahkan buku di meja peminjam. Petugas mencatat identitas siswa dan buku atau judul, kode, tanggal peminjam. 4. Peminjam memberi tanda batas waktu pengembalian di buku atau kartu peminjam. Siswa mengembalikan buku sesuai tanggal yang telah ditentukan. 4. Petugas memeriksa kondisi buku lalu mencatat pengembalian. Bagian ketiga kami serahkan kepada teman kami si Tirza. Oke. Dari sini saja, nak, dari sini. Iya. Suaranya ya, bisa diperbesar suaranya. Jadi teman-teman, Coba dulu sebentar, mic-nya ambil mic-nya. Kantong aja. Jadi teman-teman, ketika kita di perpus, maka hal yang pertama kita lakukan adalah siswa mencari buku di rak. Nah, kita misalkan aja, jika buku ditemukan, maka kita akan membawa buku di meja peminjaman. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah petugas mencatat identitas dan data buku. Dan selanjutnya, tentukan tanggal pengembalian. Nah, setelah itu teman-teman, maka selesailah proses peminjaman. Sekian yang terima kasih. Baik. Oke. Silakan. Kamu tutup apa? Baik, demikian hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kami silakan untuk kembali ke belakang. Tidak apa-apa, biar aja, nggak masalah. Baik, sudah kamu dengar tadi apa yang sudah disampaikan oleh penyaji dari kelompok 1? Sudah. Dari kasus ini, mereka tadi sudah memaparkan ya, apa yang menjadi langkah-langkah. Ada terlihat tadi langkah-langkah penyelesaiannya? Ada tidak? Ada ya, langkah-langkah yang mereka ambil tadi hingga sampai kepada ini. Ada alur dari penyelesaian masalah. Pernahkah kamu meminjam buku di perpustakaan? Pernah. Barangkali ini bukan hal yang asing bagi kamu, bahwasanya ketika meminjam buku dari perpustakaan pastinya kamu bertemu dengan petugas perpustakaan. Berarti kamu bebas untuk meminjam buku apa saja sesuai keinginanmu. Nah, dari yang mereka sampaikan tadi, apakah yang mereka sampaikan ini jawaban mereka apakah sudah pas menurutmu? Sudah atau tidak? Sudah terjawabkah dari pertanyaan yang sama yang ada di LKPD ini? Sudah atau belum? Sudah jelas atau tidak? Kemudian dari ini adalah gambar ya nak. Gambar alur dari proses peminjaman. Apa tujuannya tadi? Ada tujuan sesuai dengan pertanyaan nomor 2 tadi. Ada di bagian 1. Perhatikan LKPD-nya. Apa tujuan yang ingin dicapai? Tadi jawaban mereka adalah untuk peminjaman buku lebih cepat dan lebih tertib. Oke, berikutnya yang kedua, tuliskan masalah utama. Apa masalah utamanya tadi adalah ini ya. Sekolah membuat sistem peminjaman buku di perpustakaan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini alurnya. Sebenarnya ini boleh juga disimulasikan. Ya, kami ucapkan terima kasih tadi kepada kelompok 1 sudah menyiapkan ini alur dari kegiatan yang diselesaikan dari studi kasus ini. Lewat gambar ini kita bisa melihat bagaimana proses alur membuat supaya kegiatan peminjaman buku atau pengembalian buku di perpustakaan bisa lebih cepat dan lebih tertib. Ini alurnya. Bisa dipahami alur ini?
Bisa. Baik, sekali lagi dulu kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 sudah memberikan jawabannya tadi. Ada pertanyaan dari apa yang mereka sampaikan ini? Dari apa yang mereka sampaikan dari penyajian kelompoknya, ada yang kurang jelas dari apa yang mereka sampaikan? Tidak ada? Tidak ada. Baik, kalau seandainya tidak ada, sekarang kita akan menjawab. Masih ada satu lagi pertanyaan yang terselip yang belum terjawab. Coba perhatikan masing-masing kelompok di bagian 4. Ada di bagian 4 kan? Ada 2 pertanyaan, benar? Nah, pertanyaan yang pertama, resiko apa yang harus dihindari saat menggunakan solusi ini? Dan yang kedua adalah bagaimana cara memastikan solusi ini aman. Siapa yang bisa menjawab kedua pertanyaan itu? Baik, silakan si Tridita menjawab pertanyaan tersebut. Silakan. Risiko apa yang harus dihindari saat menggunakan solusi ini? Jawab. Risiko yang harus dihindari adalah A. Kebukaan data pribadi atau identitas atau nama kelas dan lain-lain. B. Data siapa yang meminjam buku. C. Catatan peminjaman bisa dilakukan. D. Kartu anggota atau catatan peminjaman tercecer pasang atau rusak. E. Kerahasiaan baca. F. Petugas perpustakaan kurang teliti mencatat data peminjaman atau pengembalian. 2. Bagaimana cara memastikan solusi ini aman? Jawab. Cara memastikan solusi ini aman adalah menggunakan buku catatan khusus, dokumen atau data disimpan di tempat yang aman, membuat salinan data atau dokumen, dan membuat aturan tertulis. Oke, baik. Terima kasih Tridita. Silakan tepuk tangan untuk Tridita untuk jawaban yang keempat. Terima kasih jawabannya. Sudah jelas jawaban dari Tridita? Sudah? Sudah atau belum? Sudah. Ya, Ibu berikan penjelasannya risiko apa yang harus dihindari. Tentunya ini adalah keamanan data, identitas. Tahu identitas? Ya, seputar nama, kemudian apa lagi? Kelas ya. Itu ya. Kemudian selanjutnya bagaimana cara memastikan solusi ini aman? Tadi dari Tridita Ibu bisa menangkap bahwasanya harus dibuat aturan tertulis. Nah, baik, itulah jawaban dari bagian keempat. Selanjutnya, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, maka sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita bersama-sama ya. Yang pertama, kita akan melihat kembali apa pengertian dari berpikir komputasional. Silakan dibaca 1, 2, 3 ya. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Oke, itu adalah pengertian dari berpikir komputasional. Selanjutnya, ada juga materi selanjutnya tadi, jangan lupa bahwasannya dalam berpikir komputasional ada 4 landasan berpikirnya. Apa saja keempat itu? Yaitu yang pertama ada dekomposisi. Yaitu pengertiannya membagi masalah-masalah kompleks jadi bagian-bagian kecil. Kemudian yang kedua adalah ada pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah-pecahkan. Kemudian yang ketiga adalah ada landasan abstraksi, yaitu fokus pada informasi yang penting saja. Berarti informasi yang penting saja yang akan diolah. Dan terakhir adalah algoritma. Apa artinya algoritma? Yaitu membuat langkah-langkah penyelesaian. Nah, itu sudah dipaparkan oleh tadi kelompok 1 apa yang menjadi penyelesaian. Bagaimana supaya peminjaman buku di perpustakaan lebih tertib dan lebih rapi, maka ini alurnya tadi. Siswa bisa mencari buku di rak. Pernah kamu lakukan itu? Kemudian kalau sudah kamu temukan, kemana dibawa setelah itu? Ke meja petugas perpustakaan. Selanjutnya bagaimana? Petugas perpustakaan akan mencatatnya. Dan selanjutnya ditentukan tanggal pengembalian buku. Dan terakhir adalah selesailah proses peminjaman buku. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kamu dan tetap kamu ingat. Selanjutnya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini,
kita akan berefleksi terlebih dahulu. Dari pelajaran yang sudah kamu terima hari ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, silakan dibaca pertanyaan yang pertama. Perasaanmu setelah pembelajaran ini? Yang kedua, Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? oke, kamu sudah belajar sehari ini dari Ibu, maka pertanyaan yang pertama, siapa yang bisa menjawab ini? Bagaimana perasaanmu hari ini setelah Saya, Bu. belajar ini? Silakan si LC. Perasaan saya hari ini sangat senang karena saya bisa bertukar pendapat dengan teman di dalam diskusi kelompok. Oke, dari si LC sendiri dia senang ya karena dia bisa bertukar pikiran dengan teman diskusi kelompoknya. Baik, terima kasih. Ada 1 orang lagi, Ibu persilakan bisa memberikan jawabannya. Saya, Bu. Silakan siapa juga dari kelompok 1. Hal yang sudah saya pelajari hari ini adalah tentang arti berpikir komputasional, yaitu proses berpikir untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Baik, terima kasih Kezia. Apa hal yang sudah kamu pelajari ini? Dari si Kezia sudah mewakili bahwasanya dia sudah mengetahui apa arti dari berpikir komputasional. Nah, ada lagi 1 orang lagi yang bisa memberikan jawabannya. Bagaimana perasaan ini? Ada tidak? Ada? Bagaimana perasaan hari ini? Kemudian selanjutnya, silakan Nispa. Bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Perasaan saya senang, Bu, karena saya menonton video pembelajaran tentang materi hari ini. Oke, terima kasih Nispa pada hari ini sudah menonton video yang sudah Ibu tunjukkan tadi ya. Lewat video kamu bisa mengerti apa artinya berpikir komputasional. Ada lagi 1 orang lagi, Ibu kasih kesempatan sebelum kita akhiri pelajarannya. Ada lagi Yetri? Silakan Yetri. Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada? Baik, kalau seandainya tidak ada, maka demikianlah pembelajaran kita hari ini, ya. Dari apa yang sudah Ibu sajikan hari ini, mudah-mudahan pembelajaran ini bisa kamu ikuti dengan baik. Dan jangan lupa di halaman buku pakainya kembali kamu lihat di halaman 27, kerjakanlah tugas itu nanti, yaitu membuat algoritma sederhana untuk kegiatan di rumah. Jangan lupa ya, tugasnya kamu kumpul 2 hari yang akan datang. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Sudah dimengerti? Sudah, Bu. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.